warahmatullahi wabarakatuh. Saya Diana Septianingsih dari UMUS Universitas Muhaji Setiabudi Brebes. Di sini saya akan memberikan sedikit materi serta belajar bersama-sama mengenai mengubah bentuk benda, dari mulai transformasi energi di sekitar kita, energi yang tersimpan, dan juga energi yang bergerak. Baik, yang pertama kita akan belajar mengenai transformasi energi di sekitar kita. Tanpa kita sadari mungkin energi di sekitar kita itu amat sangat banyak contohnya. Kalau pengertian energi sendiri mungkin ada yang udah tahu, ada yang belum ya. Jadi kali ini saya akan menjelaskan mengenai pengertian energi. Energi sendiri itu suatu besaran yang dapat dihubungkan dengan sistem dari satu atau banyaknya objek. Jadi jika sebuah gaya tersebut mengubah salah satu objek mulai dari gerakan, maka jumlah energinya akan berubah. Energi memiliki suatu hukum yang disebut dengan hukum kekekalan energi. Kemudian energi tidak dapat diciptakan dan tidak dapat dimusnahkan. Kenapa? Karena energi ini sudah ada, tetapi energi dapat berubah bentuk dari bentuk yang satu ke bentuk yang lainnya. Perubahan bentuk energi dari satu ke energi yang lainnya itu disebut sebagai transformasi energi. Ulangi ya, jadi transformasi energi yaitu perubahan bentuk energi satu ke energi yang lain, disebut sebagai transformasi energi. Mungkin secara tidak sadar kita tuh sering atau banyak melihat transformasi energi di sekitar kita. Mungkin di setiap tempat ada. Yaitu apa transformasi energinya? Transformasi energi yang sering kita jumpai itu energi listrik. Energi listrik ini merupakan bentuk energi yang paling banyak mengalami perubahan bentuk yang dimanfaatkan untuk kebutuhan manusia. Kemudian transformasi energi apa saja sih yang bisa berubah? Nah, transformasi energi yang bisa berubah untuk perubahan transformasi energi sendiri, yang pertama perubahan energi listrik menjadi panas. Nah, kenapa bisa energi listrik ini menjadi panas? Karena suatu benda seperti contohnya setrika, kompor listrik, rice cooker, dan solder ini tidak akan panas karena energi listrik. Hal itu terjadi karena alat tersebut itu menyalurkan energi listrik ini ke kabel, kemudian merubahnya menjadi energi panas. Jadi ketika alat tersebut tidak menyalurkan energi listrik, maka tidak akan terjadi perubahan transformasi energi. Kemudian kedua, ada perubahan energi listrik ke energi suara. Energi listrik menjadi suara itu misalnya radio, televisi. Mungkin sama juga penjelasannya seperti yang pertama, karena alat tersebut atau radio, televisi ini menyalurkan listrik sehingga menjadi energi suara. Jadi jika alat tersebut tidak menyalurkan listrik melalui kabel, maka tidak akan memunculkan suara atau bisa jadi hening atau lenyap. Kemudian yang ketiga, perubahan energi listrik menjadi energi cahaya. Contohnya itu seperti pada lampu. Mungkin
sudah banyak yang tahu kenapa energi listrik ini bisa berubah menjadi energi cahaya, karena ada perantara yang menyalurkan energi listrik ini ke alat tersebut sehingga menjadikan transformasi energi menjadi energi cahaya. Dan kemudian yang keempat, ada perubahan energi listrik menjadi energi gerak. Contohnya itu perubahan ini saat menggunakan peralatan-peralatan tersebut itu terjadi energi listrik menjadi gerak. Perubahan energi listrik itu menjadi energi gerak, misalnya kipas angin, blender, bor, dan sepeda motor listrik. Jadi alat tersebut itu tidak bisa bergerak karena tidak disalurkan dengan energi listrik. Jadi ketika benda tersebut disalurkan melalui energi listrik, maka akan terjadi transformasi energi menjadi energi gerak. Jadi materi transformasi energi di sekitar kita bisa disimpulkan yang tadi sudah dijelaskan, bahwasanya transformasi energi merupakan perubahan bentuk energi satu ke energi yang lainnya. Itu yang disebut transformasi energi. Nah, kemudian transformasi energi ini bisa kita lihat di lingkungan sekitar kita dan bisa dilihat kapanpun ya. Itu bisa disebut sebagai energi listrik. Nah, energi listrik ini termasuk ke dalam transformasi energi. Kemudian perubahan-perubahan yang terjadi energi itu ada 4. Energi listrik perubahan menjadi panas, perubahan energi listrik menjadi suara, perubahan energi listrik menjadi perubahan energi cahaya, dan energi listrik menjadi perubahan energi gerak. Kemudian kita akan belajar selanjutnya mengenai energi yang tersimpan. Nah, pasti kalian ketika makan atau menyimpan energi kimia dalam tubuh ya. Jadi tubuh kita itu mengubah energi kimia menjadi energi gerak ketika melakukan berbagai macam aktivitas. Energi pada tubuh kalian itu ketika hampir habis atau lemes ya bisa dibilang, itu tidak memiliki tenaga untuk beraktivitas. Energi yang tersimpan pada tubuh kita atau pada suatu benda itu disebut sebagai energi potensial. Apa itu energi potensial? Mungkin ada yang tahu, ada juga yang nggak tahu. Sini saya akan menjelaskan mengenai energi potensial. Energi potensial ini artinya benda ini memiliki potensi atau kemampuan untuk menjadi sumber energi, namun membutuhkan transformasi energi untuk memanfaatkannya. Yang pertama ada transformasi energi kimia. Nah, ini ada beberapa transformasi energi kimia. Ada yang pertama energi kimia perubahan menjadi energi listrik. Contohnya yaitu penggunaan baterai pada senter, kemudian penggunaan baterai pada laptop, dan pemakaian aki. Mungkin yang sudah dijelaskan tadi bahwasanya transformasi energi kimia ini bisa memiliki potensi atau kemampuan untuk menjadi sumber energi, namun tentu saja membutuhkan transformasi energi untuk memanfaatkannya. Jadi energi kimia menjadi perubahan energi listrik seperti yang dicontohkan tadi, ada baterai pada senter. Baterai ini sebagai energi kimia yang
eh, membantu untuk benda senter ini bisa dimanfaatkan atau mengeluarkan energi listrik. Kemudian yang kedua, energi kimia mengubah menjadi energi panas. Contoh perubahan ini yaitu sumber makanan yang kita konsumsi akan menghasilkan energi panas setelah dimakan. Kemudian yang C, perubahan energi kimia menjadi energi gerak. Contoh perubahan ini yaitu ada kereta uap menggunakan bahan bakar dari batu bara. Kemudian ada lagi kendaraan bermotor yang menggunakan bahan bakar bensin atau solar. Jadi dari contoh-contoh yang sudah tadi saya sebutkan, sudah jelas bahwasanya energi kimia ini bisa dimanfaatkan atau bisa menjadi transformasi energi itu karena ada membutuhkan transformasi atau bantuan dari energi yang lain. Kemudian yang kedua, transformasi energi panas. Contoh dari transformasi energi panas ini yaitu pada penggunaan listrik dari sumber energi panas bumi atau PLTG. Nah, bumi ini memiliki energi panas bukan hanya berasal dari sinar matahari, namun juga dari pusat bumi. Panas bumi ini merupakan energi geotermal yang berasal dari panas yang disimpan di bawah permukaan bumi. Nah, perlu kita ketahui bahwasanya pusat bumi itu merupakan bentuk lapisan batuan yang sangat panas. Jadi ketika kalian melihat gunung api mengeluarkan lahar, nah lahar tersebut itu berasal dari pusat bumi, atau tadi bisa dibilang bahwa pusat bumi itu memiliki batuan yang sangat panas. Nah, energi geotermal ini juga dimanfaatkan sebagai pembangkit listrik. Itu transformasi energi panas. Dan yang terakhir, kita akan belajar mengenai energi yang bergerak. Energi yang ada karena sebuah gerakan disebut energi kinetik. Energi kinetik ini bisa terdapat pada semua gerakan, walaupun beberapa energi gerakannya tidak terlihat, tetapi bisa kita rasakan, itu juga bisa disebut sebagai energi kinetik. Kemudian transformasi energi gerak itu ada 3. Transformasi energi gerak menjadi panas, transformasi energi gerak menjadi bunyi, transformasi energi gerak menjadi energi listrik. Nah, transformasi energi gerak menjadi transformasi energi panas itu contohnya pemakaian sepeda motor. Jadi dalam jangka waktu yang lama dan perjalanan yang cukup jauh itu akan membuat mesin menjadi panas. Itu contoh dari transformasi energi gerak menjadi energi panas. Kemudian ada lagi contohnya seperti saat kita menggosok kedua telepon. Contoh berikutnya lagi ada ketika kita menggosokkan pipi dengan telapak tangan kita, maka secara tidak langsung pipi yang kita gosokkan itu menjadi hangat. Kemudian yang kedua ada transformasi energi cahaya. Transformasi energi cahaya itu bisa menjadi 3 perubahan, yaitu transformasi energi cahaya menjadi energi listrik, kemudian transformasi energi cahaya menjadi energi kimia, dan transformasi energi cahaya menjadi energi panas.
Nah, contohnya apa dari transformasi energi cahaya ini? Contoh dari transformasi energi cahaya menjadi energi listrik itu adalah yaitu sel surya atau pembangkit listrik tenaga surya. Seperti namanya ya, pembangkit listrik tenaga surya itu menggunakan tenaga matahari sebagai energinya. Jadi pembangkit listrik tenaga surya ini digunakan sebagai tenaga alternatif untuk menyediakan listrik. Atau transformasi energi cahaya menjadi kimia, yaitu cahaya matahari digunakan oleh tumbuhan untuk proses fotosintesis. Contoh selanjutnya ada proses pemotretan kamera hingga menjadi sebuah foto. Itu contoh dari perubahan energi cahaya menjadi kimia. Kemudian perubahan transformasi energi cahaya menjadi energi panas, itu contohnya cahaya matahari yang dapat mengeringkan pakaian. Kemudian lampu akan panas jika terus dinyalakan, dan pembakaran kertas dengan menggunakan kaca pembesar atau lap. Nah, itu contoh dari transformasi energi cahaya menjadi energi panas. Penjelasan yang sudah dijelaskan tadi, ada beberapa soal yang akan saya bacakan. Mungkin bisa kalian jawab dan koreksi bareng-bareng. Untuk soal yang pertama, itu lampu neon mengubah energi listrik menjadi energi A. Panas dan bunyi, B. Bunyi dan cahaya, C. Panas dan cahaya, atau D. Cahaya dan gerak. Ya, betul. Jawabannya C. Panas dan cahaya. Kenapa dikatakan panas dan cahaya? Karena lampu neon ini mengalirkan energi panas, energi listrik dari panas menjadi energi cahaya. Soal yang kedua, berikut alat yang dapat mengubah energi listrik menjadi energi panas adalah A. Kipas, B. Setrika, C. Lampu, dan D. Televisi. Ada yang bisa jawab? Ya, betul. Jawabannya B. Setrika. Kenapa setrika? Karena setrika ini mengalirkan energi listrik dari alat tersebut melalui kabel yang kita alirkan ke saluran listrik, yang kemudian alat tersebut akan menjadi panas, dan itu merupakan contoh dari energi listrik menjadi energi panas. Mungkin itu saja penjelasan atau materi yang saya jelaskan mengenai mengubah bentuk energi. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Bila ada kekeliruan atau kata-kata yang kurang berkenan, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.